Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Faja Sohibur Rahman, saya sendiri Gina Tirayanti, ada Miftahul Alimi, Muhammad Nuropi, dan Risma Maulana. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran pemrosesan informasi, The Information Processing Sort. Yang akan kami paparkan yaitu yang pertama mengenai berpikir induktif, inductive thinking. Yang kedua pencapaian konsep atau konsep attainment. Yang ketiga pembelajaran berbasis inquiry, inquiry based learning. Yang keempat memorisasi atau memorization. Yang selanjutnya pemandu awal atau advanced organizer. Yang selanjutnya pengembangan intelek atau intellect development, dan yang terakhir konsep pengembangan keenam jenis model tersebut dalam situasi pandemik. Happy watching teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang model berpikir induktif. Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induksi dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Jalan induksi mengambil jalan tengah, yakni di antara jalan yang memeriksa cuma satu bukti saja dan jalan yang menghitung lebih dari satu, tetapi boleh dihitung semuanya satu persatu. Induksi mengandaikan bahwa karena beberapa di antara bukti yang diperiksanya itu benar, maka sekalian bukti lain yang sekawan sekelas dengan dia benar pula. Jadi metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang bersifat diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Contoh, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembakau memuai. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pencapaian konsep atau konsep attainment. Pencapaian konsep merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Enggan dan Kouchak 1996 mengemukakan bahwasanya model pencapaian konsep adalah suatu strategi pembelajaran induktif yang didesain untuk membantu siswa pada semua usia dalam mempelajari konsep dan melatih pengujian hipotesis. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep kepada siswa. Guru mengawali pengajaran dengan menyajikan data atau contoh dan yang bukan contoh. Kemudian guru meminta siswa untuk mengamati data atau contoh tersebut, dan siswa dibimbing agar mampu mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik dari contoh yang diberikan. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Apa sih itu pembelajaran inquiry? Nah, pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, baik itu berupa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, logis, kritis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses belajar, mencari dan menemukan. Nah, materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Nah, pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis yang bertujuan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, yang kedua yaitu ada langkah-langkah daripada pelaksanaan pembelajaran inquiry. Nah, proses pembelajaran inquiry itu dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengembangkan hipotesis, yang ketiga, menguji jawaban tentatif, yaitu terdiri dari yang pertama, merakit peristiwa, yaitu mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan mengevaluasi data. Yang kedua yaitu menyusun data, yaitu mentranslasikan data, menginterpretasikan data dan mengklasifikasikan data. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Dan langkah yang terakhir yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memorisasi. Model memorisasi ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga peserta dapat mengingat informasi yang telah diterima dan dapat merecall kembali pada saat yang diperlukan. Penerapan model memorisasi ini dalam proses pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama mencermati materi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menggarisbawahi bagian yang penting, memberi tanda pada bagian yang diperlukan. Yang kedua, mengembangkan hubungan, yaitu menemukan hubungan antara materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan menggunakan kata kunci, kata yang bergaris, atau dengan melingkar kata tertentu. Yang ketiga, mengembangkan sensory image dengan menggunakan teknik-teknik yang lucu atau mungkin dengan kata-kata yang berlebihan sehingga lebih mudah diingat. Yang keempat, melatih recall dengan memperhatikan tahapan sebelumnya, dan hal ini harus dipelajari secara terus-menerus. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu model pemandu awal. Model pemandu awal dikembangkan berdasarkan ide Ausubel tentang materi pelajaran, struktur kognitif, belajar penerimaan aktif, dan pemandu awal. Advanced Organizer AO merupakan alat utama untuk memperkuat struktur kognitif dan meningkatkan retasi tentang informasi baru pada siswa. Ausubel menggambarkan bahwa AO sebagai materi awal disajikan sebelum tugas diberikan dan pada tingkat abstraksi dan keinklusifan lebih tinggi dari tugas belajar itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, memadukan, dan saling menghubungkan materi dalam tugas dengan materi yang dipelajari sebelumnya, dan juga untuk membantu pembelajar membedakan materi baru dari materi yang dipelajari sebelumnya. Pemandu yang paling efektif adalah menggunakan konsep, istilah, dan proposisi-proposisi yang sudah familiar, akrab dengan pembelajar, dan juga dengan ilustrasi dan analogi yang tepat atau sesuai. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan intelek atau intellect development. Model pembelajaran, peningkatan dan pengembangan intelektual dikembangkan berdasarkan atas kajian-kajian yang menunjukkan bahwa kemampuan intelektual siswa-siswa bidang teknologi dan kejuruan sangat rendah.
Salah satu konsep yang terkait erat dengan pengembangan kemampuan intelektual adalah pendekatan yang digunakan dalam belajar. Yang kedua yaitu model pembelajaran pengembangan intelektual atau Instructional Model for Promoting Intellectual Development. Dikembangkan oleh Folder dan Brand yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa dalam bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu agar siswa memiliki orientasi belajar pemaknaan atau meaning orientation. Maka dikembangkan suatu model pembelajaran pengembangan intelektual. Oleh karena itu, antara orientasi belajar sangat terkait erat dengan pengembangan intelektual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep pengembangan ke-6 jenis model tersebut dalam situasi pandemi. Konsep pengembangan ke-6 jenis model pembelajaran di masa pandemi tetap saja menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama luring, daring, dan home visit. Daring method memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu luring method. Model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Yang ketiga yaitu home visit method. Seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.